Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius, bimbingan belajar para siswa-siswi yang ambis dalam belajar dan ambis dalam mempersiapkan masa depan yang sukses. Oke, silakan bergabung ke Klinik Jenius. Bisa menghubungi nomor 0852 2056 1626 untuk informasi lebih lanjut. Bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di bimbingan belajar Klinik Jenius. Nah, pada video kali ini kita tetap membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak dan kita akan membahas soal-soal. Nah, soal-soal yang kita bahas di sini untuk soal yang tipe soalnya hanya bisa diselesaikan dengan cara definisi, berbeda dengan pembahasan sebelumnya, tipe-tipe soal yang sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak yang diselesaikan dengan cara definisi. Nah, kira-kira seperti apa soalnya dan bagaimana cara pembahasannya? Mari kita perhatikan dengan baik. Oke, kita coba untuk mulai ya. Di sini saya mau mengingatkan kembali tentang definisi daripada nilai mutlak. Bahwa kalau katanya Y sama dengan harga mutlak Fx, ini penting untuk kita ulang kembali supaya kalian bisa memahami untuk pembahasan ketika kita membahas soal-soal tentang cara penyelesaian dengan cara definisi ini. Ya. Yang pertama bahwa ketika kita buka tanda mutlak dari harga mutlak Fx itu berarti dia bisa positif Fx jika Fx-nya lebih besar sama dengan 0 atau ada dua kemungkinan minus daripada Fx bentuk negatifnya jika Fx-nya lebih kecil daripada 0. Nah, definisi ini yang harus kita pahami untuk bisa membahas soal-soal berikut. Oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, kita langsung aja lihat pada contoh soalnya. Yang pertama, nilai mutlak atau harga mutlak dari 2x tambah 5 katanya lebih kecil sama dengan x tambah 3. Nah, ini dia. Nah, soal ini hanya bisa diselesaikan dengan cara definisi. Karena apa? Karena ada dua bentuk di sini, yaitu bentuk harga mutlak dengan bentuk tidak harga mutlak di sini. Fungsi tidak mutlak, yaitu x tambah 3 dengan harga mutlak 2x tambah 5. Ketika terjadi bentuk seperti ini, maka kita hanya bisa menyelesaikannya dengan cara definisi ini tadi. Ya. Nah, itu artinya bahwa yang kita harus analisa pertama adalah bentuk harga mutlak 2x tambah 5 ini. Oke. Nah, harga mutlak dari 2x ditambah 5 itu ada dua kemungkinan. Bentuk positifnya adalah 2x tambah 5, positif 2x tambah 5. Jika 2x tambah 5 lebih besar sama dengan 0, itu artinya bahwa x-nya akan menjadi lebih besar dari min 5/2. Atau negatif dari 2x tambah 5. Negatif 2x tambah 5 berarti min 2x min 5. Jika 2x tambah 5 lebih kecil daripada 0, berarti x-nya lebih kecil dari min 5/2. Nah, dua interval ini yang harus kita analisa untuk bisa melanjutkan menyelesaikan atau menentukan nilai-nilai x yang berlaku pada soal pertidaksamaan yang pertama ini. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, katanya jika. Syaratnya adalah jika x-nya lebih besar sama dengan min 5/2. Ini dia. Oke. Nah, jika x-nya lebih besar dari min 5/2, bentuk dari tanda mutlak ini bisa kita tuliskan menjadi 2x tambah 5. Sehingga, pertidaksamaan ini bisa kita tuliskan menjadi 2x tambah 5 tanpa tanda mutlaknya, karena sudah kita tuliskan menjadi 2x tambah 5. Lebih kecil sama dengan x tambah 3. Oke. Pindah x tambah 3, x-nya pindah ke ruas kiri, berarti 2x kurang x, maka x kurang dari sama dengan pindah 5 ke kanan menjadi min 5 ditambah 3, min 2. Nah, sekarang kita perhatikan, kita dapat bahwa di sini intervalnya adalah x kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan min 2. Kemudian di sini dikatakan x-nya, syaratnya adalah x-nya harus lebih besar sama dengan min 5/2. Kita cari irisan dari kedua interval ini. Apakah ada irisan?
Jika ada, maka irisan itulah jawaban untuk kemungkinan pertama ini. Oke, kita analisa dengan garis bilangan. Yang pertama, X-nya lebih besar sama dengan min 5/2. Min 5/2 itu min 2,5. Min 5/2. Kanan. Bulat penuh ya, karena pakai sama dengan. Yang kedua, lebih kecil sama dengan min 2. Lebih kecil sama dengan min 2. Min 2 berarti di sebelah kanan dari min 2,5 atau min 5/2. Min 2. Nah, ternyata ada irisannya. Maka daerah pada irisannya inilah sebagai jawabannya untuk kemungkinan pertama. Di antara min 5/2 dan min 2. Berarti X-nya lebih besar sama dengan min 5/2 dan lebih kecil sama dengan min 2. Nah, ini untuk nilai X yang memenuhi pada kemungkinan pertama. Sekarang kita lihat kemungkinan kedua, karena ada dua kemungkinan secara definisi, yang positif dan yang negatif. Ya, jika X-nya kecil dari min 5/2, syarat yang kedua. Ya, jika X-nya lebih kecil dari min 5/2. Maka nilai mutlak ini, nilai mutlak dari 2X tambah 5 dituliskan menjadi min 2X min 5. Sehingga pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi min 2X min 5 lebih kecil sama dengan X tambah 3. Oke. Nah, 3 pindah ke kiri berarti min 5 min 3 min 8 lebih kecil sama dengan jadi 3X. Atau ya 3X lebih besar sama dengan min 8, maka kita dapatkan X-nya lebih besar sama dengan min 8/3. Nah, ya. Nah, kita dapat bahwa intervalnya itu adalah X lebih besar dari min 8/3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari irisan antara X lebih besar dari min 8/3 dengan min 5X lebih kecil dari min 5/2 di sini. Karena syaratnya tadi min X-nya lebih kecil dari min 5/2. Oke. Nah, min 8/3 itu sekitar 2,6. Jadi kalau kita gunakan dalam garis bilangan seperti hal yang sama pada kemungkinan pertama, seperti kemungkinan yang pertama tadi, ya. Min 5/2 tanpa sama dengan, itu min 2,5. Berarti dia di sebelah kanan nanti. Ini min 5/2. Kemudian di sini adalah min 8/3 karena dia lebih kecil, min 2,6. Ini min 2,5. Ya, yang pertama lebih kecil dari min 5/2 berarti ke kiri. Yang kedua katanya lebih besar sama dengan min 8/3. Ada irisannya, ini dia irisannya. Oke, maka daerah pada irisannya ini adalah menjadi jawabannya. Maka kita dapat X-nya lebih besar sama dengan min 8/3 dan lebih kecil dari min 5/2. Nah, ini dia jawaban untuk kemungkinan yang kedua. Nah, kita sudah dapat dua buah interval di sini. Yang pertama tadi, dari kemungkinan pertama, X lebih besar sama dengan min 5/2, kecil sama dengan min 2. Yang kedua, X besar sama dengan min 8/3, lebih kecil dari min 5/2. Mana jawaban yang benar? Nah, perhatikan bahwa pada definisi itu dia menggunakan kata atau. Itu artinya gabungan dari jawabannya. Sehingga solusi dari pertidaksamaan yang pertama ini, soal pertidaksamaan pertama ini adalah kedua-duanya ini. Artinya begini, X lebih besar sama dengan min 5/2, kecil sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan min 8/3, lebih kecil dari min 5/2. Nah, ini dia solusi dari soal pertidaksamaan yang pertama ini. Bagaimana? Kira-kira sudah bisa agak dipahami, dapat gambarannya ya. Supaya lebih paham, kita coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, di situ dikatakan bahwa X min 2 ya lebih kecil sama dengan harga mutlak 1 min 2X. Ya. Nah, ini hanya bisa diselesaikan dengan cara definisi karena ada dua bentuk, yaitu bentuk mutlak dan bentuk tak mutlak di sini. Ini bentuk mutlak, harga mutlak 1 min 2X, dan ini bentuk tidak mutlak, X min 2. Maka kita harus menganalisa dulu bentuk nilai mutlaknya. Jadi 1 min 2X ini. Bahwa di situ dia ada dua kemungkinan. Bisa dia positif dari 1 min 2X jika 1 min 2X lebih besar sama dengan 0. Berarti nanti dapat X-nya lebih kecil sama dengan 1/2. Ya. Atau negatif ya. Jadi negatif dari 1 min 2X
Jika 1 min 2x lebih daripada 0, berarti x-nya lebih lebih kecil, berarti x-nya lebih besar dari 1/2. Jadi untuk x lebih besar dari 1/2, nilai mutlak ini menjadi negatif dari 1 min 2x, atau min 1 ditambah dengan 2x. Langkah selanjutnya kita menganalisa dua kemungkinan ini tadi, ya, intervalnya. Maka kita dapatkan jika yang pertama, jika x-nya lebih kecil sama dengan 1/2. Bentuk nilai mutlak itu kita tuliskan dalam bentuk positifnya, 1 min 2x. Sehingga pertidaksamaan ini dapat kita tuliskan menjadi x min 2 lebih kecil sama dengan 1 min 2x. Gitu ya. Mari kita selesaikan, berarti min 2x pindah ke kanan menjadi 3x lebih kecil sama dengan 3. Berarti x-nya kecil sama dengan 1. Kita dapat intervalnya adalah x lebih kecil sama dengan 1. Tapi syaratnya adalah x harus lebih kecil dari setengah. Mana irisannya? Maka kita gunakan garis bilangan. Yang pertama katanya lebih kecil sama dengan setengah. Berarti di sini setengah, bulat penuh, artinya pakai sama dengan, ke sebelah kiri. Kemudian x lebih kecil sama dengan 1. 1 itu di sebelah kanan setengah. Lebih kecil sama dengan. Mana irisannya? Nah, irisannya ini, ya, yang dilalui dua garis. Maka daerah pada irisan ini adalah menjadi jawaban atau solusi pada kemungkinan yang pertama, yaitu x-nya lebih kecil sama dengan setengah. Sekarang, kita analisis untuk kemungkinan yang kedua, yaitu bentuk negatif dari nilai mutlak ini tadi. Ya, syaratnya adalah jika x-nya lebih dari setengah. Bahwa jika x-nya lebih dari setengah, bentuk nilai mutlak ini dituliskan menjadi min 1 tambah 2x. Sehingga pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi x min 2 lebih kecil sama dengan min 1 ditambah dengan 2x. Oke, pindah berarti ini jadi min 1 lebih kecil sama dengan x, atau x lebih besar sama dengan min 1. Nah, kita dapat intervalnya x lebih besar sama dengan min 1. Tapi syaratnya tadi adalah x lebih besar dari setengah. Maka kita harus cari irisan antara keduanya ini dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, lebih besar sama dengan min 1. Nah, kemudian yang syaratnya tadi, x lebih besar dari setengah, bulat kosong, setengah. Oke, berarti ke kanan. Nah, daerah yang dilalui dua garis ini adalah sebagai irisan. Maka daerah pada irisan ini adalah merupakan jawaban, yaitu x lebih dari setengah. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kita sudah mendapatkan dua buah interval dari dua kemungkinan itu tadi, yaitu x lebih kecil sama dengan setengah dengan x lebih besar dari setengah. Mana solusi dari pertidaksamaan ini? Ya, pertidaksamaan ini. Nah, karena di sini adalah digunakan kata atau, itu artinya digabung kedua interval ini. Ya, digabung. Artinya kita dapatkan bahwa x-nya lebih kecil sama dengan setengah atau x-nya lebih besar dari setengah. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita lihat, ya, pada garis bilangan, yang pertama lebih kecil daripada min setengah, lebih kecil sama dengan setengah. Yang kedua lebih besar daripada setengah. Itu artinya, dua interval ini jadi nyambung. Karena yang satu mulai dari setengah ke kiri, yang kedua lebih besar dari setengah. Berarti jawabannya nanti adalah gabungan dari kedua interval ini. Ya, nah, itu artinya bahwa nanti kita dapatkan x-nya adalah merupakan elemen bilangan real. Kira-kira seperti itu untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami untuk pembahasan soal nomor 2 ini. Jika kurang paham, boleh diputar ulang videonya sampai kalian bisa memahami dengan jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 supaya makin paham lagi. Ya, kita coba lihat soal nomor 3 seperti apa. Ya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini disebutkan, ya, soal nomor 3 adalah harga mutlak dari x tambah 7. Oke, kemudian ditambah dengan harga mutlak dari 2x tambah 4. Oke. Lebih besar sama dengan 5. Wah, ini soalnya lebih ribet lagi, lebih jelimet lagi. Karena apa? Karena ada dua tanda mutlak di sini, ya. Sehingga kita harus
menganalisa kedua bentuk tanda mutlak ini. Dan soal ini hanya bisa diselesaikan dengan cara definisi. Karena apa? Karena pertidaksamaan ini tidak membandingkan dua tanda mutlak seperti pada video sebelumnya. Ya, jadi kita harus gunakan cara definisi. Nah, yang pertama kita coba menganalisa bentuk nilai mutlak dari X tambah 7. Bahwa harga mutlak X tambah 7 itu bisa dituliskan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk positif dari X tambah 7. Jika X tambah 7 lebih besar sama dengan 0, maka kita dapat X-nya lebih besar sama dengan 7. Atau negatif dari X tambah 7 berarti min X min 7. Jika X tambah 7 lebih kecil dari 0, berarti X kecil dari min 7. Lalu yang kedua, nilai mutlak dari 2X tambah 4. Jika ada dua kemungkinan, positif dari 2X tambah 4, jika 2X tambah 4 lebih besar sama dengan 0. Maka kita dapatkan X lebih besar sama dengan min 2. Atau min dari 2X tambah 4 berarti min 2X min 4. Jika 2X tambah 4 lebih kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari min 2. Nah, di sini kita, karena ada dua bentuk tanda mutlak, maka kita harus gunakan garis bilangan untuk menentukan syarat-syaratnya. Ada dua nilai X di sini, titiknya yaitu 7, ini min 7, min 7 dengan min 2. Berarti kita tentukan di sini min 7, kemudian di sini min 2. Maka nanti ada 3 buah daerah. Jadi seperti pembahasan soal persamaan nilai mutlak yang sebelumnya, pada video sebelumnya. Ada daerah pertama, ada daerah kedua, dan daerah ketiga. Untuk daerah pertama, X-nya lebih kecil dari min 7. Untuk tanda lebih kecil, kita tidak menyertakan sama dengannya. Daerah yang kedua di antara min 7 dengan min 2. Tetapi di sini lebih besar dari min 7 berarti pakai sama dengan. Dan lebih kecil dari min 2. Untuk daerah ketiga, itu X-nya lebih besar sama dengan min 2. Berarti nanti ada 3 syaratnya. Maka ketiga-tiganya harus kita analisa untuk mendapatkan solusi dari soal ini. Yang pertama, jika X-nya lebih kecil dari min 7, maka bentuk tanda mutlak yang dua-dua ini dituliskan sebagai apa? Kan begitu ya. Nah, mari kita ambil, kalau X-nya lebih kecil dari min 7, kita ambil sembarang bilangan, misalnya X-nya min 10. Oke, X-nya min 10. Mana untuk bentuk pertama, harga mutlak pertama, mana yang memuat X-nya min 10? Lebih besar dari min 7, tidak termasuk min 10. Lebih kecil dari min 7, itu termasuk min 10. Berarti bentuk tanda mutlak, harga mutlak X tambah 7 ini dituliskan sebagai min X min 7. Nah, kemudian yang kedua, untuk tanda mutlak yang kedua, di mana X sama dengan min 10 itu ada di mana? Lebih besar sama dengan min 2 atau lebih kecil dari min 2? Tentu lebih kecil dari min 2. Maka nilai mutlak dari 2X tambah 4 ini kita tuliskan sebagai min 2X min 4. Sehingga pertidaksamaan ini dapat kita tulis menjadi min X min 7 untuk harga mutlak X tambah 7 ditambah 2X tambah 4. Nilai mutlaknya min 2X min 4. Dituliskan begitu. Lebih besar sama dengan 5. Mari kita selesaikan. Min X min 2X berarti min 3X. Min 7 tambah min 4 berarti min 11 lebih besar sama dengan 5. Maka kita dapat min 3X lebih besar sama dengan 16. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan min 16/3. Nah, itu dia. Nah, kita sudah dapat intervalnya nih. X lebih kecil sama dengan min 16/3. Tapi syaratnya adalah X lebih kecil dari min 7. Maka kita cari irisannya. Min
16/3 itu nggak sampai 7, itu sekitar 5, sekian, berarti dia di sebelah kanan dari min 7 nanti. Ini min 7, ya. Dia lebih kecil dari min 7. Kemudian min 16/3. Min 16/3 itu tentu di sebelah kanannya, bulat penuh karena pakai sama dengan min 16/3. Ke sebelah kiri, lebih kecil. Maka ini irisannya. Irisan ini sebagai daerah jawabannya, sehingga dapat untuk kemungkinan yang pertama, syarat pertama, X-nya lebih kecil dari min 7. Oke, dapat ya? Sekarang kita lanjutkan untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, jika X-nya lebih besar sama dengan min 7, lebih kecil dari min 2. Oke, nah kita ambil sembarang nilai. Misalnya kita ambil X-nya sama dengan min 4. Dari kedua bentuk nilai mutlak ini, mana yang memuat X sama dengan min 4 untuk masing-masing interval ini? Yang pertama, X lebih besar sama dengan min 7. Yang kedua, X lebih kecil dari min 7. Tentu yang pertama ini, X lebih besar sama dengan min 7, karena min 4 lebih besar dari min 7. Sehingga bentuk dari harga mutlak X tambah 7 ini kita tuliskan sebagai X tambah 7. Sementara untuk bentuk harga mutlak 2X tambah 4, ya, itu dipenuhi dari mana? Yang mana? Yang besar sama dengan min 2 atau kecil sama dengan kecil dari min 2? Tentu kecil dari min 2 karena min 4 lebih kecil dari min 2. Maka kita tuliskan nanti dia menjadi min 2X min 4. Sehingga pertidaksamaan ini, ya, pertidaksamaan ini dapat kita tuliskan menjadi X tambah 7 ditambah dengan min 2X min 4 lebih besar sama dengan 5. X tambah min 2X berarti min X. 7 dikurang 4 ditambah dengan 3 lebih besar sama dengan 5. Berarti kita dapatkan nanti X-nya lebih kecil sama dengan min 2. Oke. Nah, kita dapat interval di sini X kecil sama dengan min 2, tapi syaratnya adalah X-nya itu di antara lebih besar sama dengan min 7, kecil dari min 2. Maka kita cari irisannya dengan menggunakan garis bilangan. Ya, yang pertama, lebih besar dari min 7, lebih kecil dari min 2. Nah, kira-kira di sini. Oke. Kemudian yang kedua, lebih kecil sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan min 2. Oke. Irisannya mana? Irisannya yang ini. Ya, tetapi min 2 tidak ikut. Kenapa? Karena di sini min 2 itu tidak sama dengan. Berarti min 2 itu tidak menjadi irisan, ya. Maka kita dapatkan bahwa X-nya lebih besar sama dengan min 7 dan lebih kecil dari min 2. Itu untuk kemungkinan ketiga. Kedua, ya. Syarat kedua. Sekarang syarat yang ketiga. Kita lanjut di halaman berikutnya. Yang ketiga katanya jika X-nya lebih besar sama dengan min 2. Ini tadi ya. Oke, X-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, kita ambil misalnya sembarang nilai, katakanlah X sama dengan 0 yang kita ambil. Oke. Nah, untuk tadi bentuk X tambah 7, kalau X sama dengan 0 dimuat oleh yang mana? Yang besar sama dengan min 7 atau kecil sama dengan min 7? Tentu yang lebih besar sama dengan min 7, karena 0 itu lebih besar dari min 7. Maka harga mutlak X tambah 7 dituliskan menjadi X tambah 7. Jadi harga mutlak X tambah 7 ini ditulis menjadi X tambah 7. Nah, bagaimana dengan yang nilai mutlak dari 2X tambah 4? Oke, kita perhatikan. Tadi X sama dengan 0 yang kita ambil ya. Nah, X sama dengan 0 dipenuhi yang mana? Besar sama dengan min 2 atau kecil dari min 2? Tentu yang lebih besar dari min 2, karena 0 lebih besar dari min 2. Sehingga bentuk harga mutlak 2X tambah 4 ini dituliskan menjadi 2X ditambah 4. Sehingga pertidaksamaan ini, nilai mutlak X tambah 7 tambah nilai mutlak 2X tambah 4 lebih besar sama dengan 5, itu kita tuliskan menjadi, ya, sebentar ya, kita tuliskan menjadi X tambah 7 ditambah 2X tambah 4 lebih besar sama dengan 5, ya, pakai sama dengan. Oke. X tambah 2X, 3X, 7 tambah 4 berarti 11, besar sama dengan 5, berarti 3X lebih besar sama dengan 5 kurang 11, min 6,
maka kita dapat X-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, kita dapat interval X lebih besar sama dengan min 2. Oke. Sementara di sini X lebih besar sama dengan min 2. Berarti irisannya sama aja, karena ini kedua interval yang sama. Maka kita dapatkan jawabannya adalah X lebih besar dari min. Nah, mana yang menjadi solusi dari pertidaksamaan ini? Karena semua menggunakan atau, ini atau ya, dia menggunakan kata atau. Pertama, atau kedua, atau yang ketiga. Maka semua interval yang kita dapatkan tadi, yang ini yang pertama, dengan ini yang kedua, dan yang ketiga, itu kita gunakan kata hubung atau. Jadi, lebih kecil dari min 7, oke, atau X lebih besar sama dengan min 7, kecil dari min 2, X lebih besar dari min 7, lebih besar sama dengan min 7, kecil dari min 2, atau X lebih besar sama dengan min 2. Nah, sekarang kalau kita gunakan garis bilangan untuk mencari gabungan dari ketiganya ini, yang pertama lebih kecil dari min 7. Yang kedua sama dengan min 7, kemudian kecil dari min 2. Yang ketiga besar sama dengan min 2. Oke, itu artinya gabungannya nanti akan membentuk sebuah interval tersendiri, interval baru, yaitu semuanya ini. Karena digabung. Yang ini nggak pakai min 7, digabung ini pakai min 7, berarti min 7 ikut. Yang ini nggak pakai min 2, yang ini pakai sama dengan min 2, berarti digabung. Digabung berarti min 2-nya ikut. Hingga semuanya ini nanti menjadi jawaban. Semua nilai X di sini. Itu artinya apa? X elemen bilangan real. Oke, kira-kira seperti itu cara menjawab soal nomor 3. Semoga bisa dipahami dan dilatih kembali ke rumah. Nah, sebagai bahan latihan buat kalian, saya berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan secara mandiri. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi X kali harga mutlak X min 2 lebih kecil dari X min 2. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari 2X min 4 dikurang dengan nilai mutlak X tambah 3 lebih kecil sama dengan min 1. Yang ketiga, nilai mutlak X tambah 2 ditambah dengan nilai mutlak X min 3 lebih kecil dari X tambah 5. Lalu yang keempat, yang terakhir buat latihan kalian adalah nilai mutlak dari X kuadrat min 2 dikurang dengan 6 ditambah dengan 2X lebih besar dari 0. Nah, keempat soal ini diselesaikan dengan cara definisi, lakukan secara perlahan dan teliti, sampai kalian bisa memahaminya. Kalau tidak mengerti, atau ada yang kurang paham, boleh diputar ulang lagi videonya, penjelasannya dipahami secara pelan-pelan, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan 4 soal berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk kunjungannya di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!